Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal habibun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Subhanallahirrahim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika salah seorang kiai bertanya kepada santri-santrinya. Kata Pak Kiai itu, "Wahai santri-santriku, menurut kalian apa yang terindah dalam kehidupan di dunia ini?" Ada yang mengatakan yang terindah pemandangan gunung, sawah, taman bunga dan seterusnya. Pak Kiai pun membenarkan itu, tapi yang dimaksud bukan itu. Sesuatu yang terindah dalam kehidupan ini, yang pertama adalah saling memaafkan. Dan itu adalah karakter orang-orang yang bertakwa, yang sudah disediakan tempat tinggal oleh Allah, surga. Quran surah Ali Imran ayat ke-133 Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas ila akhir. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk mereka-mereka yang bertakwa saja. Mereka yang bertakwa itu memiliki karakter adalah gemar berinfak, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, sanggup menahan dan mengendalikan emosi, amarah, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Rumah tangga akan terasa indah jika suami istri mau saling memaafkan satu sama lain. Pada suatu saat ada para peneliti yang meneliti kenapa Rasul sanggup mengatakan kalimat baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surga. Padahal secara fisik rumah Rasul itu sempit dan bersatu dengan masjid. Tapi Rasul mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surga. Itu artinya ada kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian. Dan salah satu rahasianya adalah saling memaafkan. Jika Rasul merasa bersalah, Rasul akan meminta maaf kepada istrinya, pun juga sebaliknya. Pun juga dalam rumah tangga kita, dalam warga suatu komplek, society, community, jamaah, akan terasa indah hidup di komplek itu, di society itu, di jamaah itu, kalau mau saling memaafkan. Bahkan hidup berbangsa dan bernegara ini pun akan terasa indah kalau para pemimpin bangsa mau saling memaafkan.
Itu yang terindah. Wal afina 'anil nas. Yang kedua, persaudaraan. Al-Hujurat ayat ke-10 Allah jelaskan dan tegaskan dengan huruf taukid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Dengan saudara itu harus berbaikan. Bahasa kitanya harus saling asah, saling asih, saling asuh. Karena saudara. Kalimat terakhir dalam ayat Allah katakan wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, landasi persaudaraan itu atas dasar takwa, mudah-mudahan itu kalian akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang dianiaya oleh bangsa yang paling biadab di dunia ini, bangsa Israel. Kenapa saya sebut paling biadab? Karena tidak beradab. Aturan internasional pun dia langgar. Bahkan bukan hanya itu, kita baca dalam kitab Taurat berapa banyak karakteristik orang Yahudi menentang Allah. Apalagi aturan manusia, aturan Tuhannya sendiri ditentang, dilawan. Itu saudara kita. Andaikan bukan satu akidah pun, kita satu sama-sama saudara keturunan Nabi Adam. Maka ada namanya persaudaraan ukhuwah al-insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, Nabi Allah Adam dan istrinya Ibunda Hawa. Setelah itu Allah kembang biarkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan itu rupanya dilanggar oleh Israel. Saudara kita, andaikan kita tidak sanggup untuk berjuang secara fisik, paling tidak kita doakan semoga mereka diberi solusi yang terbaik oleh Allah untuk melawan bangsa yang tidak beradab itu. Jadi persaudaraan, kenapa bangsa Palestina selalu dijajah, selalu ditindas? Karena tadi persaudaraannya luluh, rapuh. Flashback ketika Yasser Arafat menjadi presiden, apa yang terjadi? Ada beberapa faksi di Palestina itu, dan mereka saling berebut pengaruh, mereka saling berebut kekuasaan, yang itu menjadi alat untuk memenangkan Israel. Jadi intinya karena kurangnya rasa persaudaraan. Maka yang terindah dalam hidup ini, kata Pak Kiai, itu adalah sama-sama saudara. Asli baina akhwai. Kita sesama orang yang beriman adalah saudara, baik saudara sesama manusia, ukhuwah al-insaniyah, atau saudara sesama muslim, ukhuwah al-islamiyah. Mungkin kita beda bangsa, mungkin kita beda negara, tapi mereka juga satu akidah dengan kita. Al-mu'minun al-ikhwah, orang yang beriman adalah saudara. Dengan saudara harus saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati, dan saling mendoakan tentang kebaikan. Itulah yang terindah. Bagaimana juga Indonesia dulu mengalami masa-masa penjajahan Belanda, Portugis, Jepang. Kita dijajah, kita dituduhkan karena tadi tali persaudaraan di antara kita lemah, rapuh. Tapi begitu bangsa Indonesia sadar bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersaudara, ukhuwah syu'ubiyah, saudara sesama bangsa, maka harus saling menolong, saling menyayangi, bukan saling menghujat, bukan saling menyalahkan, tapi saling menghormati dan saling menyayangi. Maka kocar kacirlah itu penjajah ketika kita menghidupkan ukhuwah tadi, persaudaraan. Maka yang paling indah dalam hidup ini adalah persaudaraan.
Terakhir yang ketiga kata Pak Kiai, yang paling indah dalam kehidupan ini adalah persatuan dan kesatuan. Al-Quran memesankan dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menggunakan fi'il amr untuk memerintahkan, untuk menugaskan kepada umat manusia, wabil khusus hamba-hamba Allah yang beriman, wa'tasimu, bersatu padulah, ikatlah persaudaraan, ikatlah persatuanmu dengan dalil agama Allah. Bihablillahi, kata bihablil di mana adalah dinullah, agama Allah. Dan Allah melarang, ini menggunakan fi'il nahi, larangan, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian bermusuhan, jangan kalian saling menghina, saling menghujat sehingga akan terjadi perpecahan. Jangan ada. Tapi ikatlah dengan ikatan li'ila kalimatillah. Saudara kita mengucapkan kalimat syahadat, itu adalah saudara kita. Tuhan kita sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sama Nabi Muhammad SAW, kitab suci kita sama Al-Qur'anul Karim, kiblat kita di mana kita salat menghadap Ka'bah Baitullah sama. Kalau begitu mereka adalah saudara. Kalau begitu adalah teman kita, sahabat kita. Dengan sahabat harus bersatu, dengan saudara harus bersatu. Wala tafarraqu, dan jangan saling bercerai-berai. Perceraian itu akan membuat kerapuhan dan kelemahan, dan kelemahan itu akan membuat umat Islam terinjak-injak di atas tanah dunia. Oleh karena itu, bersyukur saat ini informasi yang kita dengar setelah terbunuhnya pemimpin Hamas dan beberapa pemimpin lainnya, faksi-faksi ada di Palestina termasuk Fatah yang dulu dipimpin Yasir Arafat sekarang sudah bersatu, dan beberapa faksi yang ada di Palestina juga sudah bersatu. Itu menunjukkan kekuatan terhadap dunia, bahwa kalau umat Islam bersatu, insya Allah akan tangguh. Jamaah sekalian, ibarat sapu lidi, kalau satu batang fungsinya kurang dan mudah dipatahkan, coba kalau sapu lidi ada 300 batang, diikat jadi satu, dipatahkan pun susah. Dan sapu lidi itu bisa berfungsi untuk membersihkan segala kotoran, sampah yang berserakan karena persatuan. Artinya kalau kita bersatu, insya Allah kita akan tangguh. Umat Islam juga bersatu, insya Allah akan kuat. Bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin Ansor, tangguh kokoh, sampai-sampai suku bangsa Quraisy yang munafik, yang musyrik, takut dengan datangnya orang-orang Islam yang bersatu padu. Walaupun berbeda suku bangsa, berbeda wilayah, tapi mereka disatukan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang mempersatukan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatu padulah kalian dengan dari Allah, dinul Islam. Kita diikat oleh akidah kita, Tuhan kita Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Mudah-mudahan tiga yang paling indah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi antara sesama kita, karena kita adalah saudara. Yang kedua, mohon kita hindarkan perpecahan, bintik-bintik perselisihan. Ikatlah tali persatuan yang kokoh. Dengan persatuan itu kita akan menjadi bangsa, menjadi umat yang terhormat dan dihindarkan dari bala bencana. Terakhir, jika ada satu sama lain memiliki kesalahan, Allah katakan wal afina aminas, saling memaafkanlah,
karena itu adalah sesuatu yang terbaik dan ciri orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha wa fasalu. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qawiyya hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa ya'idukum